Amsal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah pemberat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malam. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak. Sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya? Menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kuih untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesu, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda tampak, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, dan kambing-kambing jantan untuk membeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu, dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita jumpa lagi di dalam saat teduh 1 bulan dengan kitab Amsal. Dan hari ini kita tiba pada tanggal yang ke-27 dan kita sedang membahas pasal yang ke-27. Saudara-saudara, kita mohon supaya Roh Kudus memberikan kepada kita hati yang lemah lembut dan juga hati yang rendah hati untuk siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kita bisa menjadi orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang hidupnya, perilakunya, dan pikirannya selaras dengan kebenaran firman Tuhan.
Baik, saudara-saudara yang kekasih, pasal 27 ada 27 ayat. Dan hari ini kita akan merenungkannya dengan judul masalah hati. Dari 27 ayat ada 9 masalah hati yang harus kita renungkan di tanggal 27 ini. Masalah hati yang pertama adalah ayat yang pertama dan ayat yang kedua, yaitu keinginan dipuji. Semua orang rata-rata sebagian besar adalah orang-orang yang memiliki keinginan untuk dipuji. Itu normal saudara-saudara, karena penghargaan, pujian adalah salah satu kebutuhan daripada manusia. Nah, jadi itu kebutuhan yang hakiki yang harus didapati. Jadi kalau orang kurang mendapatkan pujian atau penghargaan, biasanya akan sangat bermasalah. Nah, hanya firman Tuhan tegas berbicara, kalau kau ingin dipuji, biarlah orang lain yang memujimu, bukan bibirmu sendiri. Jadi saudara-saudara, kita minta kepada Tuhan ya, supaya kita bisa mengendalikan keinginan untuk dipuji dengan memuji-muji diri sendiri, kelebihan diri sendiri, dan kehebatan diri sendiri. Firman Allah berkata itu bukan tindakan orang yang berhikmat. Karena orang yang berhikmat, dia tidak memberikan dirinya atau mulutnya dikuasai oleh keinginan untuk dipuji, dan dia memuji-muji dirinya sendiri dengan mulutnya, tetapi biarlah orang lain yang memuji engkau. Nah, saudara-saudara, zaman sekarang ya, kalau kita berkaitan dengan medsos, kalau kita nggak di like orang, kita rasanya seperti terluka. Kalau kita nggak dikomentari yang baik, kita rasanya seperti ngedrop, seperti ada sesuatu yang kurang. Makanya sekarang orang mencoba untuk membuat dirinya eksis di media sosial dengan cara apapun, saudara-saudara, dengan media sosial dengan cara apapun, yang TikTok lah, yang IG lah, yang Facebook lah, yang lewat status WA lah, mereka mencurahkan tentang dirinya untuk mendapatkan perhatian dari orang. Lebih baik kita mengendalikan hati kita ya, saudara-saudara. Masalah yang kedua adalah sakit hati kepada orang bodoh. Saudara-saudara, maksudnya kita sakit hati kepada orang bodoh. Maksudnya orang bodoh itu apa? Orang bodoh adalah orang yang sengaja melakukan tindakan untuk menyakiti kita. Itu disebut sebagai orang bodoh. Jadi rupanya ada orang-orang yang tidak sengaja menyakiti kita. Luaskan hatimu untuk memberikan pengampunan. Luaskan hatimu untuk melepaskan orang-orang yang tidak sengaja ya menyakiti hati kita, karena dia tidak sengaja. Tetapi ada orang-orang yang secara sengaja melukai kita, menyakiti kita. Nah, firman Allah berkata, jangan sakit hati, karena itu adalah kebodohan. Nah, jadi saudara-saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita untuk kita memiliki hati yang begitu kuat, begitu teguh untuk tidak mudah dilukai, tidak mudah tersakiti. Saudara tahu bagaimana caranya untuk menjadi orang yang tidak mudah sakit hati? Yaitu tulus. Ketulusan membuat saudara tidak mudah terluka. Ya, orang tulus. Kalau orang memberikan sesuatu kepada orang yang tulus, maksudnya orang yang tulus memberikan sesuatu kepada seseorang, dia akan hanya pada titik memberikan sesuatu selesai. Apakah barang tersebut mau dipakai, mau dikasih orang, mau dibakar, mau dilempar, mau dibuang, orang yang tulus tidak pernah pusing. Kalau kita sudah memberikan kasih, kita memberikan kebaikan, kita memberikan pertolongan, apakah pertolongan kita diterima atau tidak diterima, apakah pertolongan kita jadi bahan ejekan atau apa, kita tidak perlu pusing. Orang yang tulus tidak akan pernah terganggu dengan sakit hati, karena dia hanya memberi, selesai. Mengapa banyak orang sakit hati? Karena kita kurang tulus. Ketika kita memberi pertolongan, kita berharapkan dia ucapan terima kasih, berharapkan imbalan, berharap dia mengingat perbuatan baik kita. Itu bukan ketulusan.
Oleh sebab itu kalau saudara mau menang atas sakit hati, tulislah. Ya, kemudian yang ketiga, hati yang cemburu, itu ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Lebih baik jujurlah saudara-saudara, daripada kasihmu itu disembunyikan. Lebih baik jujurlah ketika kita tidak suka dengan cara orang, kita tidak suka dengan caranya bicara, sikapnya, dan kita terluka, kita tidak setuju dengan cara-caranya. Bicaralah dengan baik-baik. Bicara, maaf, saya nggak suka dengan caramu kalau kamu seperti ini. Bicaralah dengan baik-baik daripada kita sayang tapi disembunyikan. Lebih baik saudara, daripada kita cemburu buta, cemburu nggak terkontrol karena kita tidak bisa mengungkapkan kasih kita secara jujur. Ya, ungkapkan aja apa yang saudara tidak suka dengan caranya, tidak suka dengan perilakunya, dengan sikap yang baik. Ya, biasanya orang akan mudah mengerti kok, karena memang lihat hati kita mengasihi. Kemudian yang keempat saudara-saudara, itu ayat yang keenam. Memelihara maksud baik di dalam hati. Seringkali ya, kadang-kadang kita kalau mau negur orang gak enak hati, nanti dia tersinggung. Kalau kita bermaksud baik, kenapa kita mesti pusing dia tersinggung? Cara-caranya saja, cara yang baik, tujuan yang baik, maka hasilnya akan baik. Jadi saudara-saudara, pelihara maksud yang baik dalam hati. Walaupun kita menegur, tegurlah dengan baik. Kalau kita menasihati orang, lakukanlah dengan baik, ya. Kalau kita harus bersikap tegas, tegaslah dengan baik. Nah, ada yang tegas kasar, tetapi ada tegas yang baik. Nah, jadi mari kita memelihara maksud baik di dalam hati kita, sehingga hati kita tidak munafik, ya. Hati maksudnya baik, tetapi caranya tidak baik. Atau dalam hati ada keinginan tidak baik, tapi cara-caranya wah seperti manis-manis. Itu kemunafikan, ya. Jadi saudara-saudara, sampai pada taraf yang keempat tadi, pertama keinginan dipuji, yang kedua jangan sakit hati, ya. Kemudian yang ketiga hati yang cemburu, yang keempat memelihara maksud baik, dan yang kelima adalah ayat yang ke-7 sampai 9, hati yang bersyukur. Nikmatilah anugerah Tuhan, apa yang Tuhan beri saat ini. Kadang datang waktunya untuk kita kekurangan, kadang datang waktunya kita tidak punya apa-apa. Jadi ketika kita memiliki semua yang ada, bersyukurlah, karena ada saatnya kita kekurangan. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur untuk semua keadaan yang Tuhan beri, karena di situ ada kebaikannya. Lalu yang keenam saudara-saudara, setialah, hati yang setia. Setialah saudara-saudara. Kalau kita setia kepada orang, di dalam ayat 10 sampai 11, kita berkomitmen untuk terus setia, maka percayalah Tuhan akan tolong kita. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang akan menjaga kita karena kita setia. Dan kemudian yang ke-7 dari ayat yang ke-17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ada dua jenis orang di sekitar kita yang Tuhan taruh. Yang pertama, orang yang kepadanya Tuhan pakai untuk memberkati kita. Tuhan pakai orang itu untuk memberkati kita. Itu orang pertama. Yang kedua, Tuhan memakai orang untuk membuat kita belajar. Jadi bersyukur untuk orang yang Tuhan pakai untuk memberkati kita. Bersyukur untuk semua kebaikannya, kemurahan hatinya. Tetapi bersyukur untuk orang-orang sulit, orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang membuat kita harus mengampuni, harus sabar. Karena orang demikian dipakai oleh Allah untuk membuat kita belajar. Masalah hati yang ke-8 saudara, di ayat yang ke-19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Hati manusia itu cermin. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita hidup? Apa yang kita tampilkan? Apakah kita seperti orang tidak puas dengan mata kita, tidak puas dengan hidup kita, tidak puas dengan semuanya, tidak puas dengan puji-pujian, seakan-akan kita mau minta lebih terus, minta lebih terus. Hati mencerminkan siapa kita. Apakah hati kita pengasih? Apakah hati kita murah? Apakah hati kita lembut? Apakah hati kita sabar? Apakah hati kita rendah hati? Terlihat dari perilaku kita. Jadi saudara-saudara, kita tidak bisa menyembunyikan
hati kita, karena itu nampak di luar. Kemudian yang ke-9 yang terakhir, saudara-saudara, yaitu hati yang tentram. Saudara-saudara yang kekasih, dari ayat 23 sampai ayat 27. Hati yang tentram adalah hati yang tahu pemeliharaan Allah. Tuhan sudah sediakan semua di sekitarnya. Dia memanage, dia mengatur semua yang ada. Apa yang ada di sekitarnya, dia manage, dia kerjakan dengan maksimal. Hatinya tentram, dia puas dengan semua yang Tuhan beri. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita bersyukur dengan memiliki hati yang telah dibaharui di dalam Tuhan. Hati yang telah dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita dapat mengelola hati kita dengan pertolongan Roh Kudus yang keluar dari sana. Seperti firman Allah berkata, dari aliran-aliran yang keluar dari hati kita, orang dapat melihat apakah di situ ada kehidupan atau kematian. Apakah pengaruh kita memberikan pengaruh yang baik untuk orang dapat dihidupkan, dikuatkan, didorong dalam kasih, atau pengaruh kita membuat orang mati secara rohani, mati dalam hubungan-hubungan, mati. Oleh sebab itu saudara-saudara, hati mencerminkan siapa kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Pada tanggal 27 ini Bapa, Engkau membawa kami, mengkoreksi hati kami. Dari 9 hal yang disampaikan dari ayat pasal 27 dan 27 ayat ini Bapa. Tuhan tolong kami untuk memeriksa hati kami. Apakah kebenaran itu ada? Apakah tuntunan Roh Kudus itu tetap memimpin kami? Tolonglah kami Bapa, agar kami senantiasa menjaga hati kami di hadapan-Mu. Terpujilah Allah yang baik. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memimpin kami dalam setiap waktu-waktu kami, kegiatan kami, hubungan-hubungan kami dengan orang, tugas-tugas kami, tanggung jawab kami. Kami mau melakukannya dengan hati yang dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami renungkan dari Amsal pasal 27. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah Allah yang baik, dan kami percaya hari ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.